Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sodri srohli wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah, dalam surat ke-17 surat Al-Isra ayat 7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Kita ulangi lagi ayatnya ya, biar hafal. Monggo kita baca bersama. In ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, maka perbuatan baik itu bagi diri kita sendiri. Sekarang apabila kita melakukan ketaatan, kita melakukan perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan pahala. Jadi kalau hitung-hitungan tidak merugi ya Bapak dan Ibu ya. Kita memberi bantuan kepada orang lain, maka diri kita yang akan mendapatkan pahala. Kemudian sebagian besar ulama itu mengartikan berbuat baik ini dengan memberikan makan kepada orang lain, terutama memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan memberi makan atau mengulurkan bantuan ini ternyata merupakan salah satu sifat-sifat manusia ahli surga. Jadi Allah menciptakan anak Adam itu dengan 8 sifat. 4 sifat adalah sifat ahli surga. 4 sifat ahli surga ini, yang pertama yaitu wajah yang manis, kemudian lisan yang fasih, kemudian hati yang suci, dan yang terakhir adalah tangan yang berbuat baik, tangan yang memberikan bantuan. Itu salah satu sifat-sifat ahli surga. Kemudian memberi bantuan ini merupakan kekuatan yang sangat besar, bahkan mengalahkan ciptaan Allah yang lain yang memiliki kekuatan secara fisik ya, secara fisik maupun sifat itu mempunyai kekuatan. Tetapi memberi makan ini, memberi sedekah ini mengalahkan itu semua. Dalam hadis riwayat Anas ibnu Malik, Rasulullah bersabda, tatkala Allah menciptakan bumi itu selalu bergerak, sehingga diletakkannya lah sebuah gunung. Kemudian bumi ini bisa tenang dan tidak bergerak lagi. Malaikat pun kagum dan bertanya kepada Allah, Ya Allah, apakah ada makhlukmu selain gunung ini yang lebih kuat? Allah menjawab, ada, besi lebih kuat. Kemudian mereka berkata lagi, kemudian mereka bertanya lagi, si malaikat ini,
adakah yang lebih kuat daripada besi? Kemudian Allah menjawab, ada. Api lebih kuat. Mereka pun bertanya lagi, adakah yang lebih kuat daripada api? Allah menjawab lagi, air lebih kuat. Mereka bertanya lagi, adakah yang lebih kuat daripada air? Allah menjawab, ada yang lebih kuat, angin lebih kuat. Kemudian mereka bertanya lagi, adakah makhlukmu yang lebih kuat dan lebih kuat dan lebih keras daripada angin? Allah menjawab, anak Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya secara bersembunyi lebih kuat daripadanya. Inilah ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Gunung itu kuat, gunung ciptaan Allah itu kuat. Ternyata ada yang lebih kuat dari gunung. Apa Bapak Ibu? Besi. Besi lebih kuat dari gunung. Kemudian ada lagi yang lebih kuat dari besi, yaitu api. Ternyata di atas api ada lagi yang lebih kuat, yaitu air. Dan di atas air ternyata masih ada yang lebih kuat, yaitu angin. Dan ini Bapak Ibu, yang lebih kuat dari semuanya tadi ternyata adalah tangan kanan yang memberi secara bersembunyi lebih kuat daripadanya. Anak Adam yang bersedekah dengan tangan kanan secara bersembunyi lebih kuat daripadanya. Kita mungkin pernah mendengar ya Bapak Ibu, betapa dahsyatnya, betapa kekuatan ini memang benar-benar Allah ciptakan ya, yang bisa mudah-mudahan dengan wasilah ini kita diringankan untuk bersedekah, untuk membantu orang lain. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah ya, menjadi jalan Allah mengangkat wabah yang sedang melanda negara kita. Dan ada satu kisah lagi Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Ada satu kisah lagi, kisah bersedekah atau tangan memberi yang bisa menunda ajal sampai puluhan tahun. Di suatu negeri ya, pada suatu hari itu ada seorang syekh yang selesai ngobrol dengan seorang pemuda, kemudian pemuda ini pamit, kemudian pergi. Setelah kepergian pemuda ini, datanglah malaikat menemui ulama atau syekh yang tadi ngobrol dengan pemuda. Kemudian malaikat bertanya, siapakah pemuda tadi? Kemudian ulama tersebut menjawab, pemuda tadi adalah si fulan dan besok dia akan menikah. Kemudian malaikat bertanya, besok pagi ajalnya sudah datang dan saya disuruh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya. Kemudian syekh atau ulama ini bertanya, benarkah yang kau katakan wahai malaikat? Malaikat ini menyampaikan, benar, ini perintah Allah. Besok pagi ajalnya sudah tiba. Kemudian pergilah malaikat dan ulama ini kebingungan. Apakah harus saya sampaikan ke pemuda yang tadi atau dia melihat kejadian atau informasi yang disampaikan malaikat ini apakah benar-benar terjadi atau tidak? Akhirnya syekh ini tidak menyampaikan ke pemuda itu, tetapi menunggu. Kemudian hari berganti, ternyata besoknya
pemuda ini tetap melangsungkan pernikahan. Setelah menikah ditunggu hari ke hari, bulan ke bulan, sampai sekian puluh tahun, ternyata pemuda ini masih hidup. Dan pada suatu kesempatan, ulama ini, syekh ini bertemu lagi dengan malaikat yang dulu mengabarkan bahwa pemuda ini akan meninggal. Kemudian ulama itu bertanya lagi kepada malaikat, wahai malaikat, dulu yang kau sampaikan ternyata tidak terjadi. Apakah engkau berbohong? Kenyataannya pemuda ini masih hidup sampai sekarang. Kemudian malaikat menyampaikan, pada malam sebelum pernikahannya, pemuda ini bersedekah dengan, kalau tidak salah, bersedekah dengan setengah hartanya. Pada malam sebelum menikah dia memberikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga Allah meminta malaikat untuk menunda kematiannya. Dari apa yang saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu, marilah kita mengambil pelajaran bahwa kekuatan sedekah, kekuatan memberi itu merupakan kekuatan super ya, kekuatan yang paling kuat di antara ciptaan-ciptaan Allah. Mudah-mudahan kita dapat termasuk golongan orang-orang yang mempunyai sifat ahli surga, yaitu mempunyai tangan yang ringan dalam memberi. Dan mudah-mudahan sedekah kita semua menjadi wasilah diangkatnya wabah dari negeri kita. Amin ya robbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.